ini kan dengan ini orang tahu ini menjilin itu tahu, cuma mau disuruh parintin namanya kan tahunya ada juga metode. Nah jadi yang wajib itu tahu bila tahu ini nabi kan rasul kan, ini nabi kan atau ada ini nabi kan ada ini tahu itu berarti sudah memenuhi syarat. Malaikat sama itu di guru-guru kita hari itu menerapkan akan menghafal karena Anda mengerti itu biasanya hafal, belinya hafal, lalu hafal, lalu betul makanya kawasan seiring umurnya artinya apa yang ada hafal-hafal namanya juga juga mengertinya yang ada hafalnya. Lah kita nak ini ya karena kan hafal berapa malaikat nah wajib diketahui. Kita kok pertanyaan nyaman kok. Kenapa wajib kita tahu nih? Nah, berapa jumlah malaikat? Oh, berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? Tahu juga. Jauh sekali mau disuruh menyebutkan kamarnya. Kita berusaha ya. Kita sebagai kawitan nih, nah itu caranya supaya anak-anak kita tuh tahu. Nah, malaikat Allah yang wajib di mana itu berapa 10, harus tahu 10-nya. Nah, nabinya yang wajib diketahui salawi. Nah, itu udah pelajari anak-anak kita supaya tahu. Nah, kita wajib ini terlalu ada benih demikian, terlalu ada benih perkara demikian. Nah, makanya aku belajar sifat 20 ini begini jarang lagi. Jangan. Aku mau belajar sifat 20. Jarang. Sekali kemarinnya, yang satu pertamanya kan belajar sifat 20 ini kata kalau berbeda kali-kali kalau lucu namanya tidak serius itu bedanya orang berdiri dengan orang lain. Orang berdiri dalam berdiri belajar ini kalau memang serius. Kenapa? Karena orang hendak ilmunya. Nah, orang hendak ilmu jadi saya semakin serius, semakin dalam, makin asrami orang belajar. Nah, lalu zaman itu pada zaman akhir ini orang kadang terlalu mementingkan kualitas ilmu. Ya, maka nak belajar ilmu orang berat-berat. Orang ini ketujuhnya belajar ilmu itu sambil ramai. Nah, berlebihan sambil tertawaan. Nah, itulah karena belajar itu sambil tertawaan, lalu ilmu orang serius-serius itu karena tawa. Nah, kalau belajar kan kayak belajar seperti itu. Karena kita wajib belajar, lalu kalau lebih banyak belajar. Padahal inilah pokok ilmu. Ada orang itu, apakah dia akan belajar? Bisa, ya. Iya, juga belajar atau cuma itu tapi ada pemberitaan dibiarkan. Nah, ada pemberitaan dibiarkan. Masalah akhlak, masalah yang pada kehidupan, kalau dibiarkan. Tapi kalau sifat 20 kita kan kalau sambil belajar belajar. Nah, karena kalau sambil belajar, nah lalu orang ini kalau hendak lagi belajar sifat 20 dan kenapa? Ada rame ya karena orang ukur rame itu bila kawan lucu rame. Nah, ada ukuran dari bila bahasa ilmu makin dalam rame. Nah, jadi apa orang itu untuk standarnya baik. Jadi jarang ada kecuali majelis taklim istilah kayak kita nih
hanya ada belajar dari Imam Serius karena nang belajar dalam istilah kayak kita nih, aku yakin kurangnya itu cinta lawan ilmu, kandak lawan ilmu. Jadi kita pada biasanya adalah nang bergaya, nang kadar. Ini tadi aja terus. Kenapa? Karena nang diujinya tuh ilmu. Lain kalau orang nang bejaan sekali sama mustawa, nang pokoknya monita, orang nang ceramiklah. Itu banyak nang mau dirami. Ya kok mau rami, hanya kadar rami. Jadi kita kamu mempelajari ilmu yang serius itu hanya di majlis ta'lim. Kamu pembicaraan jelas karena kamu udah kita belajar. Karena yang ini kan ada kisah dunia di macam-macam. Makanya guru-guru kita bahari karena dari guru-guru kita zaman angkat tangan dulu boleh kayak guru kayak di Martamuran, guru sama Mulia, guru Anangsarani ke atasnya Pak. Kemudian guru Sarwani ada gurunya. Yang guru Anangsarani itu kan sama aja bang guru Sarwani. Bawahnya punya kayak guru sama Mulia. Itu zaman akan berbeda belajar kayak di Pamangke itu punya zaman guru Ramli, zaman guru Mahfuz, zaman guru Mukhtar kan berbeda kan? Zaman itu banyak lihat rekaman-rekaman ceramah guru Bengil, guru Anangsarani kadang-kadang berbeda belajarannya serius terus. Zaman itu orang cinta ilmu. Nah baru sesudah itu zaman kedua zaman guru sekolah sini mulai apa sih untuk karena sini harus menyesuaikan lawan keadaan masyarakat ini mulai terlalu cinta lagi lawan ilmu. Jadi yang mau ingin dijelin asal serius terus paginya kan dulu. Jadi dibawa sambil bergaya-gaya, bawa sambil bergaya supaya apa? Supaya gaya itu untuk itu tetap ada. Zaman berubah, lalu cara pun berubah. Jadi ilmu laksana yosana kayak itu kan banyak kawat ini. Gue seumur kan ketika waktu sini membacakan kitab ampun saya Usman Betawi itu. Kalau di Martamuran orang mau baca tentang ini itu Pak. Saya ampun saya Usman Betawi ya boleh. Apa karena Pak? Kita sempat dulu bilangnya. Tapi di Karawang saya Usman bin Yahya Al-Qadiyah. Kalau di dia itu sih kan pasti itu masuk ke dia juga. Tapi bila sebelum karena kalau dia itu karena memang kalau dia kan nah oleh sebab itu di masyarakat ini jarang orang menjalankan karena banyak orang yang ada tertarik kalau ilmu sifat 20 ini itu tadi alasannya karena pasti ramai. Nah kalau pasti ramai memang kita tapi inilah yang pertama wajib untuk diketahui. Nah beriman dengan hari kiamat wajib. Keenam beriman dengan segala qada dan qadarnya. Inilah dinamakan rukun iman. Tetapi tiadalah sempurna iman seseorang itu melainkan dengan mengenal akan segala sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan yang mustahil dan yang harus baginya. Nah di sini meskipun kita beriman kepada Allah, iman percaya kepada Allah, ya cuma pada iman kita kepada Allah Ta'ala itu kata sempurna kalau kita kada mengenal sifatnya Allah yang kita imani. Nah namanya sifat yang wajib bagi Allah, namanya yang mustahil bagi Allah, namanya yang harus bagi Allah. Kita tahu itu supaya iman kita kepada Allah itu sempurna.
kita kadang awak. Nah, kadang awak bahasanya itu apa yuk? Menggambar Allah tuh maksudnya daripada digambarkan lah. Karena wajib digambarkan Allah. Dimana kita tuh kabar namanya toh membayang-bayangkan. Kalau kita tahu sifatnya, ya kita beriman oleh Allah, beriman. Allah Taala kok nang kayak apa? Nah, ada depan pertanyaan beliau kayak apa? Cuma bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu Allah Taala Tuhan yang wajib ada, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang bisa, Tuhan yang maha melihat. Artinya, jadi mau kita belajar sifat dulu, wah keterangannya tuh ada. Kenapa maka beriman kepada Allah Taala? Kenapa maka takut kepada Allah Taala? Karena Allah Taala kuasa membuat sekehendaknya. Kenapa maka sayang kepada Allah Taala? Nah, karena Allah Taala itu bersifat apa? Nah, yang memiliki nafsi, yang kadang memberi, kadang dia nampai kau beri. Nah, jadi kada sempurna biar sidin iman seseorang. Amun kada tahu sifat Allah, yang wajib, mustahil dan harus. Amun iman tuh, iman kepada Allah, iman siapa Allah Taala toh? Punya Allah Taala buat ya, kan sempurna. Pokoknya Allah Taala tuh hanyukan kita. Maka kayak anak-anak SD, kita itu benar anak SD itu tahu nih. Siapa Tuhan toh? Allah. Siapa Allah toh? Punya Allahnya kan. Nah, jadi kita ngaku-ngaku ini ya harusnya itu angkat kemudian itu. Jadi artinya harus kita bawa apa menjelaskan bahwasanya siapa Allah Taala tuh? Oh, Allah Taala tuh ini. Nah, supaya kalau menjelaskan supaya iman itu sempurna adalah dengan cara mempelajari namanya yang wajib pada Allah, namanya yang mustahil dan namanya yang harus bagi Allah. Jadi pentinglah belajar sifat hukumnya bagi kita ahlu sunnah wal jamaah supaya apa ya? Supaya bilanya belajar ke atas enak karena di dalam sifat 20 pokoknya kita contoh kita membahas namanya sifat wahdaniyah. Allah Taala itu Isa atau sifat bahwasanya apa yang umum binafsi. Allah Taala berdiri dengan sendirinya. Kalau kayak tadi belajar sifat belajar ilmu katuhanan. Di dalam ilmu katuhanan itu enak belajar bahwasanya kita ini lawan Tuhan ibarat air. Ya dulu ya. Ada air, ada ombak, ada bumi. Nah, ya kan? Ada air, ada ombak, ada bumi. Bumi pada hakikatnya air, ombak pada hakikatnya air. Kalau kita tahu membayang menurut orang, kalau orang memang biasa kalau kita tuh kayak itu belajar, ya. Kita ini persis kayak itu ya. Nah, bagaikan kita waktu itu bagaikan air lawan ombak. Ombak itu tampilan luarnya aja pada hakikatnya namanya. Ayat itu lo belajar. Nah, belajar ilmu kasunanan aja. Kayak itu lo belajarin. Nah, itu lihat di buku-buku itu. Nah, kalau ada namanya belakang ya. Nah, aku nih kita nih iya boleh iya. Kalau boleh mau buat saja air yang obat dari apa? Obatnya kayak apa? Berarti kita ini adalah lahir daripada Tuhan kita. Tuhan adalah kita adalah Tuhan. Kamu lebih mau apa sih Tuhan?
perumpamaan itulah orang hendak mendekat-dekatkan paham. Mulai perumpamaan orang itu, cuman Tuhan itu kan kayak itu. Nah, jadi amun kita sudah belajar sifat 20, kita kan kawan menangkis. Nah, bahwasanya perumpamaan orang itu jujur, cuma pahamannya ada kayak itu. Kenapa? Karena Tuhan itu bersifat wahdaniyah. Bisa. Kalau kita tahu lawan kita kada mungkin jadi Tuhan kada jadi kita. Karena Tuhan itu bisa. Namanya Tuhan pada dikatnya kada ada. Jadi belinya nak ada kada itu. Kada mau menyatu. Kada mau menyatu. Nah jadi kita kawan mendengarkan kita ya Tuhan kita, karena Tuhan itu mah ada, sedangkan kita ini pada hakikatnya kada ada. Mau sih ada kalau kada jadi satu. Nah jadi kita tahu orang kes kayak itu pakai sifat 20. Kita kada artinya mempelajari itu kita sudah ada basic udah terdahulu, jadi memaham itu kan masalah. Nah ada masalah sesuai tetap dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu menuju di tahun yang Najib di sini nih. Nah, siapa yang naik? Siapa yang turun? Siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa yang turun? Naik ini perlu puasa loh ya. Turunnya perlu puasa. Kalau ada lagi si puasa ya. Jadi kita lupa ada lagi si puasa. Siapa yang puasa ya? Allah itu kan puasa. Berarti memang naik turun di perlu puasa siapa yang naik? Jadi ini kita kada memiliki dasar sifat 20 menghadapi pertanyaan yang demikian. Nah jadi jangan sampai kita ini jatuh kepada aliran-aliran yang ibaratnya orang menyambat itu dalam sebarang ittihad. Nah, aliran ulul ya aku. Nah jadi kita kan melarang karena ilmu kampung karena kalau disalahkan cuman ya perlu pemahaman yang benar, memahami istilah. Jadi apa kita menyaringi pakai sifat 20. Bila ini bertentangan dengan sifat 20, nah kita tafsirkan dengan cara supaya sesuai dengan sifat 20. Apa yang boleh dipaham oleh teman-teman? Penyampaian kami Pak dahulu waktu belajar lawan arwah Islam waktu belajar lawan arwah Islam jadi banyak yang belajar berberat artinya karena belajar sifat 20 ini kenapa berberat beban itu yang bilang ini salah. Dan ini kan boleh kada mau di kampungan aja di pasar tren gitu udah. Aku tak ingatan dulu almarhum aku belajar tahu itu bahwa Minanto almarhum rumah kos itu arwah wali guru Subri. Ini belajar Basuki dengan Siti. Ini berjalan ramaian banyak tidak satu pemberitaan aku ini asing perhatikan kitab dulu ini aku meminta gitu nah dia mau kita tahu kupan udah kira kamu lebih tahu kupan beritaan tapi untungnya lah dulu di pasar Terbu
dengar Al-Fatihah. Berbuka keluar lagi gitu. Nah, cuma itu tadi. Nanti pas antarin kok. Nah, jadi sama aja paling lurus banget. Juga nanti pas antarin sama aja juga. Jadi dulu dan itu hanya antar mengantuk, tapi itu penting. Jadi karena tahu Anda kita harus sudah belajar. Adakah akan jelas? Kalau pengalaman melalui dunia bila pelajaran tauhid, adakah pertanyaan? Ramai. Ini kan tidak ilmu fikih. Bila fikih itu ada pertanyaan. Ramai wajib membuat pertanyaan. Kayak ini. Tapi juga tauhidnya. Hebat, ada pertanyaan. Ramai. Karena dia kadang belinya lalu bisa jadi yang ngerti karena itu bila itu bisa juga ya karena ngerti lalu. Dan yang penting apa yuk belajar itu lainnya itu tuh menaikkan kewajiban kita belajar. Aku juga menaikkan kewajiban juga melanjutkan dalam mengajarkan. Jadi aku menaikkan kewajiban melanjutkan. Kemudian menaikkan kewajiban belajar. Sedangkan hidayah itu dari Allah. Inna salah hati ma'adat walakin Allah jadi mayyasha. Bahwasanya engkau memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Nah, berarti kita sama-sama menaikkan kewajiban ya. Bahwa kita bisa Rasulullah SAW